Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurban adalah ibadah sunnah yang bersifat sunnah muakkadah atau sunnah yang sangat dianjurkan menurut Imamuna Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Kan tetapi ada beberapa ulama yang mewajibkan ibadah kurban ini, di antaranya Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Kenapa mereka sampai mewajibkan ibadah kurban ini? Karena baginda Nabi Muhammad SAW, beliau tidak pernah meninggalkan ibadah kurban semasa hidupnya. Dan kurban disyariatkan di tahun kedua Hijriyah, yaitu setelah baginda Nabi Muhammad SAW beliau hijrah ke Madinah. Secara linguistik, kurban dalam bahasa Arab disebut udhiyah. Mirip komponen katanya dengan duha, yang mana ibadah kurban ini sangat banyak dilakukan di waktu duha, tentunya setelah sholat Idul Adha. Jangka waktu ibadah kurban ini sampai terbenamnya matahari atau maghrib pada akhir hari tasyrik, yaitu 3 hari setelah hari raya Idul Adha. Kemudian dikisahkan bahwa ibadah kurban yang mulia ini merupakan ungkapan rasa syukur baginda Nabi Muhammad SAW ketika diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala Jalla Jalaluhu wa taala fi ulah. Dan ini juga merupakan sebab turunnya surat Al-Kautsar ketika ada seseorang yang bernama Al-As ibn Wa'il menghardik baginda Nabi Muhammad SAW dengan sebutan abtar, yang berarti mandul atau tidak mempunyai keturunan. Maka para ulama berpendapat mengenai makna Al-Kautsar yang ada di dalam Al-Quran. Sebagian para ulama menjawab bahwa makna Al-Kautsar ini merupakan ad-dzurriyyah al-katsirah al-mubarakah, duriyah keturunan yang banyak lagi diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini, surat ini merupakan jawaban terhadap orang yang menghardik baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di akhir ayat ada jawaban dari Allah Subhanahu wa taala terhadap orang yang menghardik baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna syani'aka wal abtar. Sungguh orang yang membencimu itu wahai Muhammad, dialah yang terputus baik keturunan maupun kebaikannya. Di antara syarat-syarat berkurban, yang pertama niat ketika kita menyembelih kurban atau sebelum proses menyembelih hewan kurban tersebut. Yang kedua, tentu hewan yang kita kurbankan adalah hewan ternak. Yang pertama, kambing atau sejenisnya yang sudah tanggal giginya atau berumur 1 tahun lebih. Yang kedua, sapi atau sejenisnya yang telah berumur 2 tahun atau lebih. Yang ketiga, onta yang telah berumur 5 tahun atau lebih. Yang ketiga, syarat yang ketiga ketika kita berkurban, tentunya hewan yang kita kurbankan dalam keadaan sehat dan tidak ditemukan cacat. Adapun 5 hal yang perlu kita perhatikan ketika kita berkurban. Yang pertama, membaca basmalah, bismillah. Yang kedua, bersolawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian yang ketiga, ketika kita menyembelih hewan kurban dalam keadaan menghadap ke arah kiblat. Yang keempat, diiringi dengan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang kelima, setelah kita menyembelih hewan kurban, kita meminta agar ibadah kurban ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan doa berharap agar ibadah kurban ini diterima oleh Allah Jalla Jalaluhu wa taala fi'ula dengan doa Allahumma hadhihi minka wa ilaika fataqabbal minni ya Rabb. Ya Allah, sesungguhnya kurban ini darimu dan kepadamu, terimalah wahai Tuhan kami. Ada pertanyaan yang ditanyakan kepada kami, bolehkah kita berkurban terhadap orang yang sudah wafat? Terdapat khilaf di antara ulama mazhab Imam Syafi'i.
Akan tetapi banyak ulama yang berpendapat boleh. Di antaranya Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab Al-Majmu', beliau mengungkapkan boleh saja berkurban terhadap orang yang sudah wafat. Beliau mengatakan li'annaha dharbun minas sadaqah was-sadaqatu tasihu 'anil mayyit wa tanfa'uhu wa tasilu ilaihi bil ijma'. Karena kurban ini merupakan bagian daripada sedekah, dan sedekah sah-sah saja untuk diperuntukkan bagi seorang mayit dan bermanfaat baginya, dan insya Allah pahalanya sampai kepadanya sesuai dengan ijma. Nah, apabila sang mayit ini memiliki wasiat agar keturunannya ataupun keluarganya melakukan ibadah kurban dari hartanya, maka menjadi suatu keharusan bagi keluarganya untuk menunaikan daripada ibadah kurban tersebut. Bolehkah kita memakan daging hewan kurban kita? Boleh. Kita memakan dari daging kurban kita, akan tetapi wajib hukumnya untuk bersedekah dari daging hewan kurban kita walaupun sedikit. Akan tetapi afdolnya, lebih bagusnya kita memakan yang sedikit kemudian bersedekah dengan yang banyak, agar kita bersama-sama merasakan kebahagiaan bersama masyarakat, bersama orang-orang di sekitar kita, memakan daging yang sangat lezat. Namun ada juga aturan yang melarang kita untuk memakan daging hewan kurban apabila kurban tersebut bersifat wajib bagi dirinya, ataupun kurban yang telah dinazarkan, ataupun hewan kurban tersebut telah kita isyaratkan. Semisal ini hewan kurban saya, maka kurban tersebut menjadi wajib dan tidak boleh dimakan oleh orang yang telah bernazar terhadap hewan kurban tersebut. Bagi sahabat fillah yang belum sempat untuk berkurban, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tetap mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala bi'ulah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah wal mu'afata daimah fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-fawza bil jannah wan najata minan nar. Ya Allah, kami memohon ampunan kepadamu ya Allah. Ya Allah, kami memohon keselamatan darimu ya Allah. Ya Allah, kami memohon ya Allah agar kami diselamatkan dari bala bencana ya Allah, bagi agama kami ya Allah, dalam kehidupan dunia kami ya Allah. Ya Allah, kami memohon keselamatan di akhirat kelak ya Allah. Ya Allah, kami memohon akan kemenangan kelak di akhirat ya Allah. Ya Allah, kami memohon kepadamu ya Allah kemenangan kelak di surgamu ya Allah. Ya Allah, kami memohon kepadamu agar kami diselamatkan dari api neraka-Mu. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.